Kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis saham BMTR kembali karena saham ini sudah mengeluarkan laporan keuangannya di kuartal pertama di tahun 2023. Langsung saja ke pembahasan dari saham ini. Seperti biasa, saya langsung mengambil data dari laporan keuangan tahun 2023-nya di kuartal pertama. Pada kuartal pertama dia mencapai angka di laba bersihnya sebesar 319 miliar. Sampai dengan kuartal pertama. Kemudian untuk ekuitasnya meningkat sampai dengan kuartal pertama sebesar 15 triliun 233 miliar. Artinya jumlah ini mengalami kenaikan 1% dari periode sebelumnya. Karena masih di kuartal pertama, jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan kenaikan ini atau pencapaian laba bersih sebelumnya ini sudah mencerminkan pencapaian setahun. Kemudian untuk EPS-nya kita setahunkan menjadi 77. Angka ini tentunya naik dari periode sebelumnya. Kemudian untuk saham beredarnya masih sama dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk utangnya, ini merupakan hal yang menarik karena dari tahun ke tahun BMTR ini cukup konsisten teman-teman dalam penurunan utangnya. Di tahun 2022 dia mencapai 9,2 triliun, tetapi di 2023 di kuartal pertama dia sudah menurun menjadi 8,9 triliun. Hal yang cukup menarik. Kemudian untuk penambahan kas, emiten ini juga mengalami penambahan kas sampai dengan kuartal pertama sebesar 96 miliar. Kemudian posisi kasnya sampai dengan kuartal pertama mencapai 1,4 triliun. Cukup menarik. Kemudian untuk nilai utang dibandingkan dengan ekuitasnya, ini juga menurun seiring dengan penurunan utang tadi yang saya jelaskan. Sampai dengan kuartal pertama, dia mencapai angka 0,59. Cukup bagus ya teman-teman, dia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk poin berikutnya dari ROE-nya, ROE-nya kita setahunkan, sehingga sampai dengan periode kuartal pertama ini ROE-nya berada di angka 8,4. Cukup menarik juga teman-teman. Nah, atas dasar data laporan keuangan kuartal pertama tadi, dari sini informasi yang didapatkan yaitu untuk book value-nya tentunya meningkat ya teman-teman, karena seiring dengan pertambahan ekuitas tadi yang mencapai 15 triliun. Sehingga untuk nilai buku satunya berada di angka 918 per lembar sahamnya. Kemudian untuk nilai PER-nya, ternyata PER-nya mengalami peningkatan ya teman-teman dari periode sebelumnya, sehingga untuk harga yang diharapkan dari PER 10 yaitu berada di angka 771. Dan seperti biasa saya langsung merata-ratakan antara PBV dan PER-nya berada di angka 844. Nah, di harga pada saat video ini dibuat yaitu di angka 284 harga sahamnya. Sehingga bisa dilihat data untuk PBV-nya berada di angka 0,31 yang masih sangat jauh dari nilai buku satunya, dan juga PER-nya cukup bagus karena mencapai angka 3,68 di bawah 5. Tentunya tadi kita mengharapkan PER-nya berada di angka 10 PER wajarnya teman-teman. Nah, atas dasar harga saham itu juga tadi kita bisa mendapatkan nilai MOS-nya berada di angka 66%. Cukup menarik dan cukup bagus teman-teman. Berarti apabila kita membeli di harga sekarang, untuk risikonya itu akan sangat rendah teman-teman menurut perhitungan MOS. Dan kemudian untuk rata-rata ROE-nya
sampai dengan tahun 2022 itu berada di angka 9,33%. Dan untuk ekuitasnya, dia mencapai angka 12%, yang tentunya dua hal tadi itu cukup menarik untuk emiten ini. Kemudian dari analisis tadi, saya juga menambahkan analisis lanjutan saya, yaitu melihat rata-rata harga wajar dari saham ini per periodenya. Sehingga saya merata-ratakan untuk PBB wajar saham ini seharusnya berada di angka 0,4, dan untuk PER wajarnya berada di angka 4,93. Sehingga untuk harga wajar dari si emiten ini, setelah kita mengkombinasikan laporan dari kuartal pertama 2023, berada di angka 386. Di harga sekarang, di angka 284, tentunya ini akan menghasilkan MOS yang berada di angka yang cukup lumayan bagus, 26,55, dan juga apabila kita membeli di harga 284, kita akan mendapatkan gain sebesar 36% apabila dia bisa mencapai angka 386. Nah, hal yang paling menarik tadi, satu, untuk harga yang kita harapkan dari emiten ini berada di angka 844, sehingga apabila harga ini tercapai dengan melakukan pembelian di harga sekarang, dia akan mendapatkan gain sebesar 197% atau hampir 200%, teman-teman. Cukup menarik menurut analisis saya. Baik, secara sekilas, di sini kita bisa menyaksikan untuk nilai ekuitasnya itu memang dari tahun ke tahun itu cukup mengalami peningkatan yang cukup bagus ya teman-teman. Kemudian utangnya juga selalu mengalami penurunan. Laba bersihnya memang belum bisa kita pastikan untuk tahun ini lebih tinggi atau bahkan mungkin menurun, teman-teman. Nanti kita akan buktikan setelah laporan-laporan kuartal berikutnya rilis. Dan untuk utangnya tadi memang cukup bagus mengalami penurunan. Untuk penambahan kasnya juga masih cukup bagus, dan posisi kasnya pada akhir tahun atau pada saat periode kuartal ketiga, kuartal pertama maksud saya di 2023 itu cukup menarik juga. Baik, kemudian dari sisi teknikalnya, memang dari tahun 2020 saham ini masih terlihat konsol ya teman-teman. Di tahun 2020 dia mengalami penurunan, puncaknya pada saat pandemi COVID di tahun 2020, dan setelah itu harga sahamnya sudah mulai menunjukkan posisi uptrend teman-teman. Tapi masih terkonsol dari tahun 2021 sampai dengan pada saat ini, yaitu berada di angka 284. Nah, kemarin memang saham ini tiba-tiba melesat naik ke angka 400 karena adanya isu merger dari RUPS. Nah, hal yang menariknya lagi, karena sebentar lagi emiten ini akan melakukan RUPS. Mungkin hitungan beberapa bulan lagi, teman-teman. Di sini kita akan melihat kemungkinan adanya potensi saham ini mengalami peningkatan kembali, teman-teman. Mungkin kita bisa memanfaatkan momentum itu, atau kita tetap bisa percaya dengan kinerja dari emiten ini bahwasanya suatu saat nanti dia akan mencapai harga wajarnya di angka 800 ataupun tadi harga wajar di angka 300 sampai dengan 400, teman-teman. Tapi apabila didukung dengan kinerja yang lebih bagus, saya yakin harga saham ini akan melesat lebih tinggi lagi. Nah, di area konsolidasi ini mungkin kita bisa menambah muatan, teman-teman, tapi tetap balik ke kondisi keuangan atau financial manajemennya. Jangan langsung all in, tetap dilakukan pencicilan sesuai dengan manajemen masing-masing. Tapi dari sisi teknikal, saya bisa menyimpulkan menurut analisis pribadi saya, saham ini masih terkonsolidasi, yang artinya dia sudah mengakhiri masa downtrend-nya dan akan terkonsolidasi untuk menuju posisi uptrend. Kemudian untuk sentimen positifnya tentunya lebih banyak dari Pak Loh Keng Hong sendiri selaku pemegang saham di atas 5% dari perusahaan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya beliau sendiri tetap memborong saham ini, tetap mengakumulasi
Sehingga mungkin kita bisa memanfaatkan momentum ini, mungkin ikut masuk, dan dengan sabar tentunya menunggu apakah nanti saham ini akan diangkat naik ke atas. Secara umum saya melihat memang untuk sentimen positifnya itu berada di posisi Pak Loh Keng Hong yang juga mengoleksi saham ini. Baik, untuk kesimpulan saya, untuk emiten ini masih layak dihargai lebih tinggi dari harga posisi saham sekarang, teman-teman, menurut saya. Karena tadi saya melihat dari sisi harga wajarnya juga, potensinya berada ke atau mencapai angka di atas 350 sampai dengan 400, dengan kondisi update keuangan terbarunya masih cukup memungkinkan dan masih banyak potensinya, teman-teman. Karena tadi didukung dengan kinerja labanya yang bisa kita lihat dari posisi ROE-nya yang cukup menarik juga, kemudian ekuitasnya yang juga meningkat, dan penurunan utang yang menurut saya cukup bagus, cukup menarik, teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten BMTR ini. Apabila teman-teman ada pendapat lain atau komentar, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.